Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu kita mulai saja. Saya berikan materinya dulu secara teoritis. Ini namanya refleksi, berarti ini gabungan dari mulai saat materi MPLS sampai hari ini. Ya. Jadi intinya cuma ini, tapi walaupun intinya cuma seperti ini, ternyata ketika kita sudah masuk kepada produktivitas, seperti materi yang 1 bulan terakhir tentang pekerjaan ya, profesi, mau nggak mau kita akan berkaitan dengan orang lain, kita berkaitan dengan departemen yang menaungi, kita berkaitan dengan kementerian, karena kita hidup di negara hukum. Paham ya? Namanya pelajar Pancasila, dan sekarang juga eranya sudah 4.0, maka kita harus paham betul. Kalau dulu hukum itu tidak ada tentang UU ITE, hari ini ada, ya kan? Berarti di sini kita harus bijak semuanya. Oke ya. Yang pertama, seorang pelajar Pancasila itu wajib menyadari fungsi diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Berarti itu harga mati mutlak. Boleh ditawar tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini harus kita letakkan tinggi-tinggi. Kalau kita sudah meletakkan ini tinggi, insya Allah kita juga akan muncul di permukaan sebagai akhlak atau manifestasi diri kita sebagai makhluk-makhluk yang beradab. Namanya makhluk ciptaan Tuhan, kita juga tidak akan sampai hati merusak makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kita tidak sampai hati membuat orang lain jadi susah karena perbuatan kita. Gitu loh. Ya. Jadi ternyata dampaknya menjadi luas. Ini tadi saya sebutkan sebagai refleksi, berarti sebagai resume, sebagai kesimpulan aja. Tapi ketika kita telaah lebih jauh, itu ternyata nanti akan melibatkan banyak hal. Ya. Makanya nanti di soal PPKN dan keterampilan fungsional, sebagaimana tujuan pembelajarannya di PPKN dan keterampilan fungsional, semua peserta didik, seluruh siswa itu mampu berdiri di atas kakinya sendiri menggunakan keterampilan dirinya atau life skill. Ya. Oke ya, sampai di sini jelas ya, sangat jelas saya rasa. Ya, Bu. Jadi, setelah itu menyadari passion dan potensi diri. Ini silahkan dicari. Saya lupa waktu itu memberikannya di materi MPLS atau materi PPKN sendiri. Tapi saya ingat mungkin ada 6 poin sekitar itu. Bagaimana cara mengetahui passion? Kerjakan dulu. Jadi kalau dulu sudah mengerjakan, tinggal buka catatannya. Nggak perlu mengerjakan ulang. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kita kan berkembang, terus ada perubahan, boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Karena cermin ini kita buat boleh berkala, boleh diulang lagi di tahun depan misalnya, diulang lagi di tahun berikutnya atau 6 bulan berikutnya, itu silahkan. Hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oke, ya. Jadi yang poin nomor 2, saya tidak akan menjelaskan ulang, tapi silahkan cari. Insya Allah sudah ada di YouTube juga. Ya. Jadi pokoknya bukanya yang video, karena hingga detik ini setiap siswa selalu nanya, Bu, adanya cuma ini doang, adanya cuma ini doang. Lah iya, ternyata ketika saya teliti yang dibuka hanya beranda. Ya jelas nggak dapat materi yang lain. Tolong buka yang video, seluruh video yang diupload oleh PKPM, dan cari materi ini sesuai dengan jenjang kalian. Ya. Setelah menyadari passion dan potensi diri sendiri, ini yang paling sulit kadang-kadang. Memahami cara bekerja alam mikrokosmos dalam diri. Jadi gini penjelasannya. Misal, Bu Sugiana kalau melihat di aspek kesehatan fisik misalnya ya,
Kalau saya nggak sarapan nasi, saya jam 9 pusing. Kalau udah pusing, saya nggak bisa produktif. Tapi mungkin berbeda dengan Bulis. Saya mungkin hanya makan penganan kecil, tapi justru lebih efektif untuk produktivitas saya. Karena kalau saya makan nasi, saya malah ngantuk, malah nggak bisa apa-apa. Ini tiap orang berbeda. Jadi yang bisa mengenali hanya diri kita. Itu untuk kesehatan fisik. Begitu juga untuk kesehatan mental. Jadi penyadaran diri, aduh aku kayaknya kalau diomongin kayak gini doang hatiku langsung sesak. Oh ternyata saya tipe yang model baperan. Nah berarti bagaimana cara mengembangkan hati kita? Ya, keterampilan itu juga perlu. Oke? Kayaknya saya pernah membahas ini di awal semester ganjil kemarin. Silakan dibuka saja videonya. Ya, itu untuk aspek kesehatan fisik dan mental. Harus mengenali diri kita sendiri. Kemudian aspek kecerdasan. Aspek kecerdasan itu mungkin nanti ada yang saya mudah belajar pada jam tertentu, berarti itu disebut jam biologis. Atau mungkin saya mudah belajar menggunakan audio visual, berarti kuping sama mata harus ada semua. Ada juga yang lain, aku lebih suka cuman audio saja. Jadi kalau buka rekaman di YouTube, dia sambil kerjakan tugas yang lain, tapi kupingnya tetap dengar. Boleh-boleh aja, tiap orang berbeda. Ya, yang menjadi sama adalah bagaimana diri kita mengupayakan pengenalan itu sendiri. Oke? Ya. Karena mungkin dia orang kinestetik. Jadi dia kupingnya mendengar, matanya ngerjain pekerjaan lain, tangannya mengerjakan pekerjaan lain, tapi justru bisa selesai, justru bisa masuk. Tapi mungkin orang yang lain berbeda lagi caranya. Oke? Ya. Terus mungkin aspek sosial. Nah, aspek sosial misalnya yang satu introvert, yang satu ekstrovert. Terus siapa orang yang dipercaya, terus bagaimana dia membangun kepercayaan dalam dirinya, kepercayaan dengan teman sebaya atau dengan pasangan. Nah, itu semua kita juga harus memahami bagaimana alam mikrokosmos dalam diri kita itu bekerja. Oke? Termasuk aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu bagaimana kita bisa membangun ekonomi kita sendiri. Apakah kita lebih unggul di selling atau di marketing? Apakah kita unggul di produksi atau kita unggul di negosiasi? Oke? Ya. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita? Bagaimana kita bisa mengetahui gaya belanja kita? Pahami aja diri kita. Bayangkan, makanya butuh refleksi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan lagi karena nanti totalnya 10. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan loh. Saya maksa untuk segera paham, berarti saya mengajak berpikir kritis. Ini cara saya untuk semua siswa cepat menaikkan keterampilan cara berpikir kritis, ya. Higher order thinking skill. Kemudian yang keempat, yang nomor 3 tadi ini kan berarti tentang diri ya, secara di dalam ya, internal ya. Nah, kemudian yang keempatnya adalah penerimaan. Penerimaan kita terhadap diri kita, satu paket. Tidak boleh kita kesel sama sifat kita ataupun kondisi kita yang lain dan kita mengunggulkan yang lain lagi atau justru kita menginginkan seperti yang dimiliki oleh teman yang lain. Ini yang paling penting. Tanpa acceptance kita tidak akan pernah bisa berkarya apa. Dan sekali lagi, tanpa acceptance kita tidak akan pernah bisa berkarya apa. Karena kita sibuk menyesali kekurangan yang kita miliki, sibuk protes sama kelebihan orang lain. Akhirnya kita jadi pribadi yang produktif atau enggak? Enggak. Rugi kan? Ya, kalau bahasa di Qur'annya mah qanaah gitu gampangnya. Ya, kalau qanaah gampang ya. Menerima yang kita yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Oke? Yang kelima, plan. Itu semua harus diikuti dengan kondisi merencanakan dream ataupun goal setting sebagai bentuk ikhtiar kita.
Jadi ikhtiar itu dimulai dari perencanaan, bukan dimulai dari action. Karena apa? Ada sebuah maf'udot begini. Fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum bertindak. Plan adanya di tataran mana? Pertama. Iya, di fakir tadi. Iya. Dalam tahap perencanaan. Kalau seseorang sudah berhasil merencanakan kegiatannya dengan baik, dia sudah separuh mengalami keberhasilan. Oke ya? Nah, kemudian yang tidak boleh lupa, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap proses action-nya. Jadi melibatkan Tuhan mulai kapan? Mulai dari awal. Yang Inilah. mana? Poin yang mana? Poin yang ke-6. Poin yang ayo coba mungkin ada yang menjawab berbeda. Harusnya poin yang pertama. Harusnya poin yang pertama, poin yang ke-1. Poin yang pertama. Karena bagian yang pertama juga bagian dari proses kita Proses, ya. Betul sekali Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ya, itu yang tidak boleh lupa. Tapi kenapa kok saya tulis di nomor 6? Biar kita berpikir. Yes, benar sekali. Betul Ibu. Betul sekali. Saya nggak mau menuliskannya di nomor 1, saya menuliskannya di nomor 6 karena memang saya ingin semuanya terasah berpikir kritis. Nah, soal AKM itu nanti seperti ini. Semuanya harus melalui proses berpikir dulu. Nggak ada kok soal yang cuman pertanyaan terus jawaban langsung gitu, jawaban singkat kayak model zaman dulu, nggak ada sekarang. Ya, tidak ada saya katakan. Betul. Oke, terus yang ke-7. Selalu belajar untuk syukur dan sabar. Pertanyaan saya, syukur dulu apa sabar dulu? Syukur dulu baru sabar. Oke. Yang lain mungkin ada yang menjawab berbeda? Syukur dulu apa sabar dulu? Kalau kita sudah bersyukur, otomatis kita udah bersabar ya, Bu. Boleh juga. Bisa otomatis, bisa juga nggak otomatis, Ibu. Iya. Ayo yang lainnya. Mungkin Bu Sutira dikasih alasannya. Biar seru gitu pembelajarannya. Iya, kalau menurut saya kan begini. Kalau kita sabar, belum tentu menjadi sabar seutuhnya. Kalau kita tidak bersyukur kan selalu merasa kurang. Maka dengan kita bersyukur, insya Allah kesabaran itu akan ngikut gitu. Oke, boleh juga jawabannya, bagus. Iya, jadi ternyata betul ya, jawabannya adalah bersyukur dulu baru bersabar. Karena syukur itu adalah tindakan spontanitas. Kalau kita sudah menjadikan diri kita spontan untuk selalu bersyukur, maka Allah akan turunkan nikmatnya itu lagi dan lagi. Iya, seperti itu. Ya, jadi itu udah menjadi modal. Maka proses kita menjalani kesabaran itu menjadi lebih mudah atau lebih sulit kira-kira? Lebih mudah. Lebih mudah. Kalau kita mensyukuri, menerima lebih mudah. Iya, tapi coba kalau dibalik. Kan sulit. Ya kan? Kalau kurang bersyukur ya nggak kurang sabar. Jadi hati kita juga gampang sesak. Tapi ketika kita sudah penuhi dengan syukur, kita sudah berkomitmen untuk kita melonggarkan hati. Dan ketika kita melonggarkan hati, insya Allah petunjuk Allah itu juga akan mudah datang. Ya, karena petunjuk Allah itu nggak bisa datang kepada hati yang keras. Iya. Ya, hati yang keras itu nggak bisa. Mental. Tapi kalau lembek kan bisa masuk. Jadi bisa berasimilasi, bisa nyatu. Tapi kalau keras, kan mental lagi. Ya. Ternyata itulah konsep life skill yang sesungguhnya. Kemudian yang ke-8, mengembangkan cara berpikir kritis dan berwawasan global atau global setting untuk menjadi terampil memberi arti positif. Berarti apa memberi arti positif itu namanya apa? Husnudon, prasangka baik. Ya. Kenapa memberi arti positif? Ya karena memang kita sedang mengasah husnudon, prasangka baik. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita di tahap nomor 4 asetan dan kita mendapati misalnya hati kita masih sempit,
Hati kita masih gampang overthinking. Diri kita masih mudah baper. Ya. Berarti kita mesti cut dengan cara memberi arti positif. Kita ulang lagi kondisinya, kita refleksikan lagi, jangan mendahulukan emosi. Kemudian saat itulah kita mampu memberi arti positif. Mungkin besok lagi ketika kita baca ulang, arti positifnya akan berbeda atau akan bertambah. Nggak apa-apa. Jalani saja. Ketika mental kita sudah kuat, mental kita sudah besar, ya, rezeki yang lain juga ikut datang. Begitu ya. Karena semua orang, ini ada kisahnya di ilmu negosiasi. Nah, di ilmu negosiasi itu mereka bukan memenangkan produk, tapi memenangkan motivasi. Nah, bagaimana cara bisa memenangkan motivasi? Ternyata dia melakukan nomor 1 sampai nomor 8. Dia nggak mungkin emosi atau terburu-buru, tidak. Semua dipikirkan dan semua diredam. Itu ya. Dan itu ada bukunya, silahkan kalau mau membeli banyak tentang ilmu negosiasi. Mungkin nanti ada yang terbantu, khususnya kalau yang bidang karirnya nanti berhubungan. Tapi saya rasa sih semua bidang akan butuh juga materi itu. Karena pada hakikatnya manusia itu selalu berjual beli dengan apapun dan siapapun, ya. Nah, berarti paket pembelajaran ini, life skill ini mudah-mudahan bisa manfaat, bisa digunakan ya untuk proses tadi, untuk menjadi menaikkan angka IPM khususnya yang dimiliki oleh siswa PKBM Bali. Oke, kemudian yang nomor 9, mengembangkan sikap peduli dan suka bergotong royong. Kalau kita nggak suka mengembangkan peduli, empati, simpati, nggak suka menolong orang, kira-kira kita bakal mudah ditolong lagi tidak dengan orang? Tidak. Karena konsep ilmu gaya ya, gaya itu gaya yang diberikan, gaya yang diterima itu sama dengan gaya yang diberikan. Energi yang dilepaskan sama dengan energi yang diterima. Karena di hukum kekekalan energi, energi itu tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau kita terbiasa menyebarkan kebaikan, amal soleh, maka Allah juga kirimkan kebaikan-kebaikan yang banyak lagi kepada kita. Belum tentu misalnya kita berbuat baik kepada Bu Sugiana, misalnya, nanti Bu Sugiana yang membalas. Tapi jadi Bu Sutira yang membalas. Itulah konsep hukum kekekalan energi. Jadi fokus kepada kebaikan, fokus kepada amal soleh, maka hal buruk lainnya hanya Allah yang akan menutup. Jadi seperti itu. Kalau sudah begini, kira-kira untuk memahami konsep aseptan menjadi mudah atau sulit? Kalau udah sampai ke nomor 9. Mudah. Terus bagaimana dengan hari ini di era 4.0? Perangkat digital semakin maju. Musuh-musuh yang tidak terlihat semakin banyak. Dengan cara yang berbeda-beda. Tapi selama kita fokus mengembangkan amal soleh dan cara berpikir positif, insya Allah, ya, kita juga akan bijak dalam menggunakan seluruh perangkat digital yang ada. Bagaimanapun kita tetap harus melek, karena hari ini, if you don't digitalize your life, you die. Ketika kita tidak mendigitalkan kehidupanmu, maka kita akan mati tergilas oleh kehidupan ini. Inilah hidup yang selalu berubah. Tapi masalah syukur, sabar, acceptance, husnudon, peduli, tauniyah, itu tidak akan pernah berubah. Ya, hanya caranya yang berubah. Tapi prinsip-prinsip hidup itu tidak pernah berubah. Karena Quran itu punya mukjizat bisa digunakan sepanjang masa.
Oke, sampai di sini semua mudah dipahami ya, saya rasa ya. Kita Sudah Bu, saya tinggal belajar digitalnya aja. Ya, Belum boleh tinggal belajar digitalnya aja. Betul. Iya. Selama kita fokus mau terus belajar, insya Allah kita jadi lebih bijak. Sama bahasa Inggris Bu, saya belum bisa. Ya, boleh. Gimana kalau misalnya setelah lulus tetap kita buat klub bahasa Inggris? Saya Boleh mau Bu. banget, Bu. Setuju. Mau, Bu. Saya mau. Nanti Iya. saya akan sampaikan Iya. kepada Miss Arfi nanti Iya. ya. Saya mau Bu, sama belajar laptop juga mau saya. Iya. Jadi mungkin tahsin maupun bahasa Inggris akan tetap bisa dinikmati dan silahkan diikuti ya. Nanti mungkin waktunya tinggal dibuat seperti tahsin di hari yang berbeda. Iya. Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Saya tadinya sih mau izin seperti itu gitu walaupun ternyata sudah di itu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Miss Arfinya menyediakan waktu mau beramal soleh untuk kita semua menjadi amal untuk Miss Arfi ya. Iya. Nanti kalau yang untuk melek digital masih ada Kaal. Mudah-mudahan kita juga punya waktunya ya. Mulai dari mana dulu? Apakah mulai dari itu sebenarnya sesuai kebutuhan sih. Kalau kemarin-kemarin biasanya kita bikin pelatihannya pelatihan konten kreator, pelatihan digital marketing, pelatihan Canva. Biasanya hanya itu 3 itu karena itu bisa dikolaborasikan kemana-mana, bisa disettingkan misalnya mau fokus di IG ya silahkan dilakukan di IG, yang mau fokus di TikTok ya silahkan dilakukan di TikTok seperti itu ya. Itu kemudian yang setelah 10 ini ya, setelah 10 ini saya mau kasih dulu dah. Nah, the way to get start is to quiet talking and begin doing. Jadi kita kalau mau memulai semuanya cukup kita berhenti sejenak. Ya. Nggak usah kita banyak omong, tapi kita lakukan saja. Nah, karenanya berhenti sejenak, maka buatlah tugas ini. Sebetulnya ini masih ada waktu sekitar 20 menit. Mau mengerjakannya bersama-sama? Kita terakhir jam berapa? Sorry, 15.30 ya? Berarti tinggal 5 menit ya? Aduh, mohon maaf. Ternyata ngepas. Saya maaf 15.45. Ya sudah azan sih. Betul ya udah nggak apa-apa. Ini berarti nanti dikumpulkan saja sama tugas yang kemarin belum dikumpulkan. Tolong dikumpulkan ya. Yang kemarin. Kalau saya mah nggak ada temennya Bu, tugas kelompok yang sekarang. Fatimah belum dapat tugas Haura teman kelompok kan? belum. Nah itu sama Bu Sutirah loh. Ya. Haura juga belum dapat kayaknya Bu. Silahkan Haura, Bu Sutirah sama Fatimah silahkan bertiga. Ya, tuker-tukeran aja nomor tuh di situ di chat, tulis nggak apa-apa, langsung disimpan, silakan. Ini saya mau jelaskan sedikit tentang tugas. Ini tugas individu ya, saya ya, yang pinter. Ini tugas individunya ya. Dilihat, ini tugas individu. Tapi walaupun individu, kalau untuk membuat videonya, silahkan saling membantu. Ya, lihat, soalnya begini. Ambil waktumu sejenak, pejamkan matamu. Ini silahkan tarik napas panjang, keluarkan perlahan, diulang bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, sampai rasa fokus. Sampai apa? Fokus. Ya, sampai fokus. Apa yang terlihat saat kalian melihat diri kalian pada 5 tahun mendatang? Oke. Kemudian ini boleh digabung, boleh kalian menulis sendiri-sendiri ya. Setiap orang ingat punya kemampuan berbeda-beda. Ya. Ada yang dia tidak multitasking. Dia harus fokus tipenya. Maka dia harus membuat satu-satu. Dia bayangkan sejenak 5 tahun, sudah terbayang, tergambar, dia tulis gitu ya, atau dia ceritakan kembali, dia ngomong gitu. Terus nanti dia ngapa-ngapain lagi yang lain, berkegiatan yang lain, terus nanti dia ngambil waktu lagi sejenak, pejamkan mata lagi, terus bayangin lagi di 10 tahun mendatang dirinya seperti apa. Itu buat orang-orang yang fokus. Tapi ada juga orang-orang yang bisa multitasking.
Habis membayangkan yang di 5 tahun, dia bisa lanjut datang lagi, lanjutkan fokusnya di 10 tahun. Terus dia bayangkan lagi bisa terlihat dirinya di 20 tahun mendatang. Dia lanjutkan terbayang dirinya di 40 tahun mendatang seperti apa. Dan dia bisa menuliskan itu semua kembali secara runut. Bisa. Oke? Cara saya kembalikan kepada seluruh siswa. Seluruh siswa pasti punya cara yang berbeda-beda. Nah, ini yang terlihat apa? Yang terlihat adalah tentang diri kita sendiri. Ya. Langkahnya sesuai dengan materi ini. Langkahnya ini. Oke? Ya, berarti kita buat kokoh dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus dibuat kokoh. Nomor 1 sampai nomor 3 harus dibuat kokoh. Berarti tulis dulu, coret-coret dulu untuk mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Oke? Ya, hanya sampai nomor 3. Harus ditulis dulu, harus kokoh, harus dipahami betul. Harus disadari betul. Itu nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu baru kita kan sudah mulai kenal, ya kan? Nah, silahkan dilanjutkan di langkah berikutnya. Nah, itu nanti akan mulai terbayang tuh, tergambar jelas. Ada yang tergambar jelas itu ada kayak mendengar suara. Ada yang tergambar jelas itu seperti melihat film gitu ya di depan kita. Beda-beda setiap orang. Tapi saya sarankan pilih situasi yang nyaman, oksigen cukup, ya, posisi duduk yang nyaman, nggak boleh dalam keadaan lapar ataupun nahan kencing. Syukur-syukur sudah berwudu terlebih dahulu, itu lebih mudah lagi. Ya. Malam Oke. kayaknya. Kenapa? Malam jalan tahajud. Boleh setelah sholat tahajud boleh. Silahkan. Itu yang saya sebut dengan jam biologi setiap orang beda. Ini mengenali cara bekerja alam mikrokosmos. Nah itu tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Ada yang berkait tempat, ada yang berkait waktu, ada yang berkait aroma, ada yang berkait situasi, mood dan sebagainya. Orang beda. Nah karena setiap orang beda itu kita harus mengenali di nomor 3. Nah baru di aseptan ini kita aplikasinya. Oke? Ya. Mudah apa sulit kira-kira soalnya? Berarti soalnya tertulis ya, Bu? Nanti dituliskan. Loh, kok tertulis, lihat dong itu video. Ya. Harus teliti ya. Ini video tentang kamu. Jadi setelah kita membuat ini langkah-langkah yang disebutkan di slide 2 dan 3, ini jadi hasil akhirnya ini ya. Hasil akhirnya tuh hanya dikirim linknya. Tadi nggak baca boleh itu. Berupa animasi, gambar dengan isi suara, atau apapun sekreatif mungkin. Silahkan. Karena ini tugas gede di tahun ini. Istilahnya bomnya tugas. Jadi kalau merasa kemarin nilainya banyak yang kurang, jadi ngebom pakai ini. Gitu loh. Oke? Ya. Nah, untuk merealisasikan di video misalnya contoh Bu Sutira, Bu saya kan belum bisa digitalnya, terus dibantuin sama Fatimah. Nah silahkan di situ di videonya Bu Sutira di terakhir disebutkan terima kasih kepada rekan kami Fatimah yang telah membantu proses digitalisasi tugas ini. Oke? Berarti nanti saya tahu yang membantu Fatimah. Berarti nanti ada poin untuk Fatimah. Jadi artinya tidak. Tapi Fatimah tidak perlu menyebutkan di videonya Fatimah sendiri. Ya. Iya. Oke ya. Jadi paham ya maksudnya ya. Saya sedang mengajarkan masalah edifikasi ini. Edifikasi adalah selalu ngomong baik tentang orang. Di dunia kerja manapun, di dunia bisnis ataupun manajemen, proses edifikasi ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena portofolio seseorang atau portofolio perusahaan itu yang menyatakan bukan dirinya, tapi orang lain. Oke ya?
Bu, mau nanya Bu, Silakan. kalau ntar bikin videonya cuma suara kita, terus kitanya nggak kelihatan, nggak apa-apa Bu? Boleh, dikasih aja gambar-gambar yang menarik, yang sesuai dengan tema yang mau Ibu tulis, sehingga saya mudah membayangkan apa yang Ibu sampaikan. Oh iya. Ya kan? Makanya di sini kan saya sebutkan, boleh berupa animasi, boleh dengan gambar dengan isi suara. Jadi maksudnya gambarnya gambar yang lain dengan isi suara. Misalnya kayak yang di paket B itu ada, yang dia bagus gambarnya. Ya, mendingan dia menggambar saja. Dulu pernah ada juga yang seperti itu. Sekarang sudah jurusan di Komfi dulu, alumni itu pernah juga membuat seperti itu. Karena biasanya saya selalu punya tugas besar seperti ini, setiap tahun ada satu. Boleh dibantu sama anak saya ya Bu? Boleh, siapapun boleh. Yang paling penting tuh pada saat mengerjakan ini loh, yang pejamkan matamu 5, 10, 20, 40, itu harus diri kita ya. Karena ketika kita tidak mengerjakan untuk diri kita sendiri, sesungguhnya yang rugi siapa? Kita sendiri. Iya, karena ini dalam upaya untuk semua peserta didik memiliki life skill. Ya. Jadi enak kan sekolah di sini nggak perlu khawatir was-was nyontek ataupun enggak. Ya. Ya, tapi insya Allah tepat guna. Memang kita sudah setting semua materi itu apa ya, semanfaat mungkin untuk era yang sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Soalnya di Pondok Media pasti ini nih. Oh Salwa kan sudah terjawab ya, sistem tes sumatifnya tadi di depan ya sudah terjawab. Terjawab. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu maaf, dikumpulkannya paling akhir kapan? Paling akhirnya berarti tanggal 10. Oh iya, baik. Karena tanggal 13 sudah tes sumatif. Kasihlah saya kesempatan ngoreksi. Ya kan? Oh, baik. Terima kasih. Ya, nanti saya nggak bisa ngoreksi lagi. Oke ya. Baik, karena ini sudah lewat 5 menit, nanti saya tidak sesuai janji, berbahaya itu. Mari kita maaf saja. Ya. Kan dari kemarin saya kan nggak ikut Zoom ya. Iya. Terus saya juga udah lihat di YouTube, udah mau kejar tugas-tugasnya, ternyata nggak ada di YouTube. Jadi tugas-tugas yang kemarin-kemarin itu apa ya Bu? Loh, kan ada. Bukanya yang di bagian video ya. Jangan di Iya, beranda. udah Bu. Terakhir pelajaran ini 2 bulan yang lalu. Ya, nggak mungkin. Yang tadi saya cek, yang belum ke-upload cuma yang di materi 2 pekan lalu doang kok. Saya sudah cek juga. Yang 2 pekan lalu belum ke-upload, tapi saya memang kirim di grup PPT-nya. Itu yang mengerjakan tugas secara kelompok. Yang kamu ngerjain bareng sama siapa? Sadam kan? Salwa kan? Iya Bu. Ada koreksi dari saya, tanya sama Sadam. Ya, ada koreksian dari saya. Saya sudah kasih koreksiannya ke Sadam. Silakan Salwa bertanya Mas Sadam untuk diperbaiki koreksiannya. Ya. Ingin bertanya lagi Bu di luar pembelajaran. Ya, silakan. Sekarang kan udah mulai pendaftaran kuliah ya Bu. Saya mau minta untuk rapot semester 1 sampai 5, bisa nggak ya Bu? Iya, nah, tapi nanti ya, sekarang soalnya lagi masa sanggahan rapot untuk paket A dan B dulu. Setelah ini baru kita mengerjakan. Ya, karena kalau apa adanya itu nilainya terlalu kecil, jadi harus dibuat. Makanya selalu saya minta kirimkan portofolio, kan Salwa udah saya terima semua portofolionya ya. Tinggal tugas-tugas yang terakhir aja, tugas-tugas aja yang banyak yang belum Salwa kirimkan. Jadi saya tinggal mengirimkan tugas-tugas saja ya. Ya, dibuka satu-satu karena yang belum terupload saya tadi barusan ngecek, yang belum terupload cuma materi yang 2 pekan lalu doang. Ya. Soalnya kan yang terakhir itu yang saya minta ke Bu Iva itu yang rapot itu dia tuh cuman predikatnya doang Bu, nggak ada nilainya, jadi saya kesusahan buat untuk totalin semuanya. Ya, nanti satu dapat semuanya dapat kok. Ya.
Sudah? Sudah semuanya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Mari kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.